Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 11 ATBA 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan kacang panjang atau Vigna unguiculata SSP Sescopidalis. Daftar isi bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2 tujuan, bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 klasifikasi tanaman, 2.2 morfologi tanaman, 2.3 syarat tumbuh tanaman, bab 3 metode, 3.1 waktu dan tempat, 3.2 alat dan bahan, 3.3 langkah kerja, bab 4 hasil dan pembahasan, 4.1 hasil, 4.2 pembahasan, bab 5 penutup, 5.1 kesimpulan, 5.2 saran. Bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang kacang atau Vigna unguiculata SSP Sescopidalis merupakan sayuran bergizi tinggi dan bernilai ekonomi baik. Tanaman ini mudah dibudidayakan, adaptif terhadap berbagai kondisi dan memiliki masa panen singkat, sekitar 45 hari sampai 60 hari, sehingga menguntungkan bagi petani sekaligus mendukung ketahanan pangan. Tujuan 1.2 agar siswa mengetahui memenuhi kebutuhan pangan bergizi, agar siswa dapat mengetahui atau mempelajari teknik budidaya yang tepat, agar siswa dapat mengetahui meningkatkan pendapat petani, agar siswa dapat mengetahui mendukung ketahanan pangan. Bab 2 tinjauan pustaka, 2.1 klasifikasi tanaman, 1 kingdom plantae, 2 divisi Magnoliophyta, 3 kelas Magnoliopsida, 4 ordo Fabales, 5 famili Fabaceae, 6 genus Vigna, 7 spesies Vigna unguiculata SSP Sescopidalis. 2.2 morfologi tanaman. 1 akar. Akar memiliki akar tunggang yang kuat dan panjang, dilengkapi akar cabang yang banyak. Akar membentuk bintil akar yang mengandung bakteri Rhizobium untuk meningkat nitrogen dari udara. 2 batang. Berbentuk bulat memanjang, berwarna hijau, bersifat memanjat atau merambat, dan memiliki ruas-ruas tempat tumbuhnya daun, bunga, dan tunas. 3 daun. Berbentuk majemuk, trifoliat, atau 3 helai per tangkai, berwarna hijau, permukaan daun licin atau sedikit berbulu dan memiliki bentuk ujung meruncing. 4 bunga. Berbentuk kupu-kupu atau papilionesia, berwarna putih, kuning pucat, atau ungu muda. Tumbuh di ketiak daun dan termaksud bunga sempurna, atau memiliki benang sari dan putik. 5 buah. Berbentuk polong memanjang, panjangnya 30-90 cm, berwarna hijau saat muda, dan berubah coklat saat tua dengan biji berderet di dalamnya. 6 biji. Berbentuk bulat lonjong, berwarna agak kemerahan coklat atau hitam, tergantung varietas, dan merupakan bahan perbanyakan generatif. 2.3 Syarat tumbuh tanaman. 1. Iklim. Iklim tropis, suhu 24-30 derajat Celcius, butuh sinar matahari penuh. 2. Tanah. Subur gembur, pH 5,5-6,5, drauiness baik. 3. Air. Cukup lembab, tidak tergenang, dan jangan sampai terlalu kering. 4. Perawatan. Perlu penopang atau ajir, turus, dan rotasi tanaman. Bab 3 metode. 3.1 waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan kegiatan budidaya kacang panjang dilakukan bulan 7-8. Tempat pelaksanaan. Tempat pelaksanaan kacang panjang dilakukan di lahan, tepatnya di SMKN 1 Mantangai. 1. Alat, parang atau arit, cangkul, dan meteran. 2. Bahan, ajir atau turus, pupuk kandang, bibit kacang panjang, pupuk NPK, dan musa. Pemasangan turus, Minggu 10 Agustus 2025, pemasangan musa, Rabu 13 Agustus 2025.
3.3 Langkah kerja 1. Sanitasi lahan. Membersihkan lahan dari gulma, sampah, dan hama. 2. Pengolahan tanah. Menggemburkan tanah dan membuat bedengan atau lahan tanam. 3. Penelaktoran. Penelaktoran tanah agar mempercepat atau menggemburkan tanah. 4. Persiapan tanah. Tanah diratakan dan digemburkan di bagian permukaan. 5. Penanaman benih. Perawatan tanaman, penyiraman, menyiram tanaman secara rutin pagi dan sore, penyiangan, membersihkan gulma atau rumput liar di sekitar tanaman, pembumbunan, menimbun tanah di sekitar pangkal bedengan agar kokoh atau tidak longsor, memberikan pupuk untuk menyuburkan tanaman, penyulaman, mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh. 7. Sanitasi selama pertumbuhan. 8. Pasca panen. 9. Panen. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 Hasil. Hasil panen 22 kilo dijual 22 kilo dikali 10 sama dengan 220.000. Harga 10.000 dikonsumsi 5 kilo. 4.2 Pembahasan. Dalam budidaya kacang panjang, terdapat dua faktor yaitu faktor penghambat, iklim cuaca hujan berlebihan, kekeringan, dan penyakit layu. Faktor pendukung, tanah subur dan gembur, cukup air, matahari, pupuk, NPK, organik, perawatan rutin secara penopang. Bab 5. Penutup. 5.1 Kesimpulan. Keberhasilan budidaya kacang panjang sangat bergantung pada kesesuaian lingkungan, tumbuh, kualitas bergantung serta ketelatenan dalam perawatan agar hasil panen optimal. 5.2 Saran. Rawat tanaman dengan rutin mulai dari pemupukan, penyiraman hingga pengendalian hama, serta pastikan tetap gembur dan mendapat cukup sinar matahari agar pertumbuhannya subur dan hasil panennya melimpah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.